kalau di atas mesti membutuhkan yang di bawah. Dari mana dia dapat kaidah ini? Kita ahlus sunnah wal jamaah. Oh, tidak bisa, tidak masuk akal saya. Nah, kalau akidah as-salaf ashabil hadis, karena banyak yang mengklaim mengikut salaf padahal tidak seperti itu. Kalau masalah mengaku-ngaku semuanya bisa saja mengaku. Bahkan dulu ya bukan sekarang. Dulu orang-orang Yahudi mengaku kami anak-anak Allah kan, dan kekasih-kekasihnya. Itu pengakuan mereka. Kalau yang bangsa-bangsa lain ini bangsa-bangsa untuk memberikan pelayanan kepada bangsa Yahudi, termasuk kita. Dan tapi Allah bantah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau betul anak-anak, kenapa diazab karena dosa-dosa kalian? Bal antum bashar. Kalian hanya sekedar manusia saja. Nah, sekarang pengakuan bahwa mengikuti sunnah sebagai ahlus sunnah wal jamaah atau mengikuti mazhab as-salaf, kemudian ahli hadis dan sebagainya, padahal merujuk kepada kitab-kitab yang non ahli hadis dan non as-salaf. Nah, merujuk kepada kitab-kitab yang kalau diklasifikasikan para ulama ini masuk pengikut as-salaf, pengikut khalaf, mereka merujuknya kepada kitab-kitab yang diklasifikasikan sebagai al-khalaf, bukan as-salaf. Nah, sekarang kita baca kitab yang ditulis oleh orang yang diklasifikasikan, karena dengan sendirinya tereliminasi. Kalau digolongkan dia ke ahli selain salaf, tidak masuk dia. Yang ini Abu Usman as-Sabuni. Yang lain pun seperti itu juga, ketika diklasifikasikan ini pengikut salaf atau pengikut khalaf. Katakanlah misalnya Imam Abu Bakar al-Baqillani, ketika diklasifikasikan dalam akidah, masuk mana dia? Asy'ari, itu alul kalam kan? Tidak masuk ya akidah as-salaf. Atau misalnya Ibnu Furak, jelas ya? Atau misalnya as-Sanusi, atau ad-Dasuqi, atau ad-Dasmani. Oh, enggak ada. Alhamdulillah, untung enggak ada Ustaz nih. Kalau enggak jadi fitnah pula, itu aliran Dasmani itu. Allah musta'an. Semoga enggak ada ya. Semoga tidak ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi di sini pentingnya membaca kitab yang asli ditulis oleh mereka yang terklasifikasi, yang tergolong kepada as-salaf ashabi al-hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemana sampai di mana? Ayo. Awal marrah. Apa boleh buat? Baru pertama kali. Antum hadir kemarin, ya. Masih bab istiwa. Bab istiwa. Sudah kita, atau bukan kita, Syekh As-Sabuni rahimahullah sudah dari kemarin-kemarin menyebutkan banyak. Pertama dia mulai dengan menyebut ayat-ayat Al-Quran tentang istiwa Allah Ta'ala ala arsy fawqa samawatihi ba'inun an khalqih. Allah beristiwa, bersemayam di atas arasnya, di atas langit lagi, dan terpisah dari makhluknya. Artinya tidak membutuhkan makhluknya. Ini sudah sering kita ulang-ulang ini, bahwa walaupun di atas arasnya tidak berlaku hukum makhluk padanya. Karena hukum makhluk menurut akal, segala sesuatu di atas sesuatu membutuhkan sesuatu yang di bawahnya. Begitu kan? Nah, pasti bertempat. Nah, kalau kita itu hukumnya itu hukum makhluk. Nah, kalau antum mengatakan seperti itu pula, berarti antum telah mentashbih Allah dengan makhluknya.
dan ini berbahaya. Oh enggak, kami tidak melakukan tasbih. Tapi kemana antum kiaskan? Okelah, kita terima bahwa ahlul kalam tidak musyabbihah, tidak ahli tasbih. Tapi ketika mengatakan kalau dia di atas mesti membutuhkan yang di bawah, ini analoginya kemana? Nah, kan pakai akal nih. Akal tuh hanya bisa pakai pembanding-banding. Ya kan, dapatnya kaidah kalau di atas mesti membutuhkan yang di bawah. Dari mana dia dapat kaidah ini? Terasa diulang kaji balik di awal nampaknya. Di mana dapatnya? Kan sudah yang saya buat. Lihat botol di atas meja. Berarti membutuhkan meja. Buktinya bila meja ditarik, botol tidak punya tempat, tidak bisa dikatakan. Jelas? Alah. Baik, apa lagi? Ini apa nama? Minuman? Sanitizer lah. Apa? Tidak masuk gitu terus. Masa gitu lah. Apa namanya? Itu bukan bahasa kita, hand bahasa Inggris. Itu macam saya tidak pandai bahasa Inggris saja. Guru bahasa Inggris dulu dia tuh. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Segala sesuatu antum tidak bisa kecuali, tidak ada jalan untuk mengatakan itu kecuali karena menghukum dengan hukum makhluk. Betul? Karena tidak ada yang bisa langsung ke langit. Atau kalau tidak mau mengatakan Allah di langit, di mana-mana. Siapa yang bisa ke mana-mana? Paham tidak? Ada orang yang semuanya bisa ke mana-mana? Tidak paham juga. Antum bisa ke mana-mana? Tidak kan? Terus kenapa tidak jawab? Antum bikin marah saya aja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak ada. Kalau antum mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau beristiwa di arasy membutuhkan arasy. Oleh sebab itu tidak boleh diartikan dengan istiwa di atas arasy. Kenapa? Karena takut menyamakan Allah dengan makhluk. Antum yang menyamakan, Allah sendiri tidak pernah menyamakan. Nabi tak pernah menyamakan. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah tidak menyamakannya. Kita hanya membenarkan apa yang Allah beritakan. Karena memang konsekuensi beriman pada Allah dan Rasul itu membenarkan seluruh berita yang disampaikannya. Ya, masih ingat tuh? Semua berita yang datang dari Allah mesti nak kita benarkan. Oh, tidak bisa, tidak masuk akal saya. Nah, akal lagi antum. Memang berita harus diakal-akali. Saya ulang lagi, berita harus diakal-akali. Tidak. Kalau berita diakal-akali, banyak berita tidak masuk akal nanti. Ini makanya banyak yang ditolak gara-gara tidak masuk akal tadi. Karena Anda bilang kemarin, bukan Anda yang bilang, Nabi yang bilang karena ya, bahwa kiamat terjadi hari apa? Hari Jumat. Dan kalau menurut akal bisa nggak serentak? Kenapa enggak? Karena di sini siang, di sana malam. Berarti kiamat nanti terjadi secara parsial. Secara parsial. Karena apa? Nabi bilang hari Jumat. Yang hari Jumat sekarang di sini, di sana belum. Masih tidur lelap orang. Ya, kita sudah Jumatan di sini, mereka di sana belum sarapan pagi. Makanya kalau ada yang pergi Jumat ke Mekah, hati-hati. Ya pasti masalah itu. Ya, pasti masalah. Dulu kampung kita banyak sih ya. Sebentar ke Mekah, sebaru ngaji sebentar udah pandai sholat ke Mekah. Awaknya tinggal Madinah, tidak bisa Mekah Jumat. Iya, harus berangkat dulu malamnya, baru besok bisa Jumat di Mekah. Ini tidak, enak-enak aja dari Mujawali bisa langsung Jumat di Mekah. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya saya, ya kalau anehnya betul ya, dia oke lah.
Kalau klaimnya kalau mereka pandai sebenarnya ya, kalau pandai pas kita pulang Jumat dia baru berangkat. Ya, pasalnya Jumat di Mekah lebih lambat kan? Nanti sore habis asar baru dia pulang. Kan pandailah. Ya kalau mengicuh itu pandailah seketek kan. Ya jangan ketahuan betul gitu. Ya Ustaz ya. Kan mengicuh tuh. Nah, jadi kalau pulang asar menjelang maghrib, percayalah kita. Ya Ustaz ya. Pasalnya di sana sudah selesai Jumat. Ini enggak. Awak berangkat Jumatnya berangkat pula Jumat. Paham? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hanya ditolak pula ini nanti lagi. Sehingga oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi melarang kita mendalami sesuatu yang tidak perlu didalami. Dilarang oleh Nabi SAW. Karena buktinya seperti itu. Semakin antum dalami nanti semakin tidak percaya antum. Dan disinilah letaknya perbedaan manhajnya Ahlus Sunnah dengan manhaj selain mereka. Ahlus Sunnah nanti akan disebutkan oleh Syekh, bila dapat berita dari Allah mereka percaya. Kalau yang bukan Ahlus Sunnah bila dapat berita dari mereka segera diteliti dulu. Nanti mati menjelang habis belum selesai meneliti mati. Gimana hukumnya? Mereka bilang jadi hukum ahlil fatrah. Tahu ahlil fatrah? Tidak tahu juga. Orang yang belum sampai Rasul kepada mereka. Itu ahlul fatrah selamat saya. Ahlul fatrah selamat. Ahlul fatrah selamat. Nah, itu bahasa dibahas lagi masalah ahlul fatrah kayaknya. Ada yang selamat, ada yang tidak. Kan diuji mereka nanti. Bagi yang diuji dalam ilmu Allah al-azali, kalau seandainya sampai Rasul dan Nabi, mereka pengikut Rasul dan Nabi, insyaAllah selamat. Tapi kalau dalam ilmu Allah, ketika diuji, dia nanti di akhirat, kalau sampai kepadanya Nabi, mereka jadi orang kafir, masuk neraka. Antum mau jadi ahli fatrah? Hah? Nah kalau ahli fatrah saya berikan cerumusnya. Mau jadi ahli fatrah? Anda, alhamdulillah saya enggak, saya mau jadi pengikut Rasulullah aja saya, karena saya ahlu sunnah. Antum ngaku ahlu sunnah tapi teliti dulu baru. Ini kaum muslimin dan muslimatnya